Salam, perkenalkan nama saya Sebastia Supika dengan NIM 241010060. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membahas tentang soal dan jawaban UTS saya dengan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Aspek ilmu sosial dasar: A. Manusia sebagai makhluk sosial, membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. B. Struktur sosial, mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. C. Kebudayaan, melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. D. Perubahan sosial, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. E. Masalah sosial, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Soal nomor 3. Jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. A. Pemahaman masyarakat, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. B. Analisis kritis, membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. B. C. Pengembangan empati, membantu dalam mengembangkan empati dan berpengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. D. Persiapan untuk studi lanjut, menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Soal nomor 4. Jelaskan pengertian individu. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri karakteristik serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Soal nomor 5. Jelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat timbal balik dan saling berketergantungan. 1. Interaksi sosial. Individu dan masyarakat saling bergantung melalui proses interaksi sosial. 2. Sosialisasi. Masyarakat berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya masyarakat. 3. Peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. 4. Pengaruh masyarakat terhadap individu. Masyarakat membentuk perilaku, sikap, dan nilai-nilai individu. 5. Pengaruh individu terhadap masyarakat. Sebaliknya, individu juga berperan dalam membentuk dan mengubah masyarakat. Soal nomor 7. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Soal nomor 8. Jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi asosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok, serta mendukung kerjasama dan kesatuan dalam masyarakat. 9.
Jelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi disosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok, seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan. 10. Jelaskan pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nomor 11. Jelaskan pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Nomor 12. Jelaskan pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nomor 13. Jelaskan unsur-unsur kebudayaan. 1. Bahasa, alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. 2. Sistem pengetahuan, meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. 3. Sistem sosial dan organisasi sosial, mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi, mencakup segala alat, teknologi, dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup, berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan, mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Yang ketujuh, kesenian, mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Kesenian adalah salah satu cara masyarakat mengekspresikan identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Nomor 14. Jelaskan fungsi kebudayaan. 1. Identitas sosial. Melalui kebudayaan seorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas atau bangsa dengan nilai-nilai, bahasa, adat, dan tradisi. 2. Pedoman perilaku. Nilai dan norma budaya menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. 3. Pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. 4. Pendidikan dan sosialisasi, di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. 5. Pengintegrasian dan solidaritas, menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. 6. Alat perubahan dan adaptasi, alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Nomor 15. Jelaskan pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. 16. Jelaskan komponen-komponen struktur sosial. 1. Status sosial, posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban, serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. 2. Peran sosial, perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. 3. Kelas sosial, pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. 4. Kelompok sosial,
kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Kelima, institusi sosial, struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. 6. Norma dan nilai sosial, aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Nomor 17. Jelaskan fungsi struktur sosial. 1. Mengatur interaksi sosial, membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. 2. Menjaga keteraturan dan stabilitas, adanya pola-pola dan peran yang jelas. Struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Menyediakan kerangka untuk sosialisasi di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. 5. Mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. 6. Menanggapi perubahan sosial, memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau nilai-nilai budaya. Nomor 18. Jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Nomor 19. Jelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Nomor 20. Jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ada 6. 1. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. 2. Pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur bagaimana individu harus bertindak dalam berbagai situasi sosial. 3. Penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan pelayanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 4. Penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. 5. Integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. 6. Perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sekian pembahasan saya pada hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.